pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang sekali di kesempatan hari ini saya bisa berjumpa dengan kalian semua. Semoga kalian pun juga senang ya bisa berjumpa dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Najibah. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI atau yang lebih dikenal dengan sebutan Unindra. Ada yang pernah dengar? Ada ya? Saya tinggal di Jalan Angsana 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya rasa perkenalannya cukup sampai di sini ya. Sebelum kita memasuki proses pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Selesai. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu layanan yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua, yaitu layanan penguasaan konten. Apa itu layanan penguasaan konten? Layanan penguasaan konten adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Kenapa saya berikan layanan penguasaan konten ini? Supaya selain informasi yang kalian dapatkan, kalian juga dapat memahami isi dari materi yang saya berikan. Nah, materi yang saya berikan berjudul Keterampilan Membaca. Materi ini akan kita bahas menggunakan metode pembelajaran Start with Question. Metode pembelajaran Start with Question ini bertujuan agar supaya kalian sebagai siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana menggunakan metode pembelajaran Start with Question. Jadi yang pertama, saya akan membagi materi tentang keterampilan membaca ini kepada kalian. Sudah dapat materi semuanya? Sudah ya? Nah, yang kedua, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Sudah dapat kelompok semuanya? Sudah ya? Nah, selanjutnya nanti saya akan memberikan waktu kepada kalian 5 menit untuk dibaca materi yang tadi saya berikan. Kemudian setelahnya, setiap kelompok harus mempunyai pertanyaan dan memberikan pertanyaan tersebut kepada kelompok lain. Dan tiap kelompok harus memberikan jawaban atau menanggapi pertanyaan yang diberikan. Nanti setelah semua pertanyaan sudah terjawab, saya akan menjelaskan kembali dan kalian akan menyaksikan sedikit video pendek tentang keterampilan membaca ini bila kurang paham. Setelah itu yang terakhir di akhir pembelajaran ini, saya meminta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan mewakilkan teman-teman yang lain
untuk memberikan kesimpulan dari pertemuan kali ini. Apa saja yang sudah didapat dari pertemuan kali ini? Kira-kira penjelasannya sampai sini paham? Paham ya? Oke. Ada yang tahu apa itu membaca? Silahkan. Bagus, membaca adalah proses menyuarakan tulisan. Ada lagi? Apa? Bagus, membaca adalah proses mendapatkan informasi. Ada lagi? Sudah. Nah, kenapa membaca itu penting untuk setiap orang? Ada yang bisa jawab? Iya. Karena membaca menambah wawasan. Ada lagi? Karena membaca menambah pengetahuan. Ada lagi? Karena membaca bisa mempererat ingatan kita. Bagus. Ada lagi? Sudah? Semua itu jawabannya benar ya, bagus gitu. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk membaca materi yang tadi telah saya berikan. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, waktu 5 menitnya sudah habis. Sekarang, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, setiap kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Ada kelompok yang ingin bertanya lebih dulu. Kelompok berapa? Kelompok 3 kepada kelompok 5. Apa pertanyaannya? Oke, baik. Karena sudah terjawab semua pertanyaannya dengan jawaban yang bagus-bagus sekali tadi, sekarang saya akan menjelaskan kembali tentang materi keterampilan membaca ini. Di sini ada pengertian membaca. Membaca yaitu melafalkan atau mengeja bahasa tulis. Teman-teman, bahwa membaca itu memang sangat penting dilakukan untuk setiap orang, karena dengan membaca kita dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya mungkin belum pernah kita ketahui. Nah, di sini selanjutnya ada membaca menurut para ahli. Yang pertama ada dari Mr. Kolker. Mr. Kolker berpendapat bahwa membaca adalah proses komunikasi antara penulis dan pembaca. Yang kedua, di sini ada dari Yunus. Yunus tahun 2012 berpendapat bahwa membaca adalah proses mendapatkan informasi yang disampaikan di dalam sebuah tulisan. Selanjutnya di sini ada dari Tarigan tahun 1984 berpendapat bahwa membaca adalah proses mendapatkan pesan yang disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Nah, yang terakhir di sini ada Mr. Vinachara tahun 1973 berpendapat bahwa membaca adalah proses memahami arti dan maknanya yang terkandung dalam bahasa yang tertulis. Nah, dapat disimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa membaca yaitu proses komunikasi antara pembaca dan penulis, karena dalam membaca penulis menyampaikan informasi-informasi dan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, apabila kita membaca tulisan-tulisan tersebut atau bacaan tersebut dengan fokus dan sungguh-sungguh, maka pesan-pesan yang disampaikan bisa kita dapatkan, dan informasi-informasi yang disampaikan bisa kita peroleh. Nah, hal yang perlu diperhatikan juga selain membaca adalah pemahaman terhadap bacaan tersebut. Selanjutnya di sini ada cara meningkatkan pemahaman dalam membaca. Yang pertama, survei sebelum membaca. Supaya pemahaman kita terhadap
bacaan semakin meningkat sebelum membaca sesuatu disurvei terlebih dahulu. Bagaimana cara mensurveinya? Bisa dengan membaca daftar isi yang ada pada buku tersebut. Yang kedua, di sini ada tentukan tujuanmu. Tentukan dulu nih tujuan kalian dalam membaca suatu bacaan itu apa? Apa yang ingin kalian peroleh dari suatu bacaan tersebut? Jika sudah ada tujuannya, maka kalian bisa membacanya dengan sungguh-sungguh. Di sini ada yang ketiga, mulai membaca. Mulai membaca itu membacanya dengan sungguh-sungguh. Kenapa harus sungguh-sungguh? Supaya kalian bisa mendapatkan apa yang sudah kalian tuju. Yang selanjutnya di sini ada buat catatan penting atau highlight. Ini bisa dipraktekkan dengan cara bacaan-bacaan yang menurut kalian penting distabiloin atau digarisbawahi. Yang terakhir di sini ada review. Review yaitu menceritakan apa yang kalian dapatkan dari suatu bacaan tersebut. Kalian bisa nge-review buku atau suatu bacaan yang kalian baca kepada teman atau kepada orang tua. Yang selanjutnya di sini ada cara meningkatkan minat membaca. Yang pertama ada pilih buku yang tepat. Bagaimana cara mendapatkan buku yang tepat? Yaitu dengan cara yang tadi seperti di awal, survei sebelum membaca. Kalau bukunya tidak tepat, otomatis kita akan malas membacanya karena menurut kita buku itu tidak menarik dan tidak relate terhadap apa yang kita rasakan atau apa yang sedang kita cari. Nah, yang kedua, manfaatkan apa yang ada di sekitar. Contohnya, koran punya bapak, atau majalah punya ibu, atau apapun. Nah, yang ketiga di sini ada ciptakan suasana. Ciptakan suasana yang membuat kalian nyaman dalam membaca. Semisal kalian tidak suka membaca di tempat ramai, maka hindari tempat ramai. Bisa di dalam kamar, atau di perpustakaan, atau dimanapun yang membuat kalian nyaman saat membaca. Nah, yang selanjutnya ada slogan menempel. Slogan menempel itu biasanya berisi motivasi-motivasi supaya kita makin giat lagi dalam membacanya. Bisa kalian taruh di tempat-tempat yang mungkin kalian sering lewatin seperti kamar. Nah, yang kelima berbagi. Berbagi ini sama seperti review, menceritakan kembali apa yang kalian dapatkan dari suatu bacaan tersebut. Kira-kira penjelasan saya sampai sini paham? Bila kurang paham, maka saksikan video tayangan berikut ini supaya lebih paham lagi. Silakan. I keep pushing forwards, but it keeps pulling me backwards. No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. Woman, he doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be a strange, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. I gotta do it myself. I got no rules, I count 'em. I got
him out again. Free, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Nah, kurang lebih segitu cuplikan videonya. Semoga kalian paham ya. Sampai sini paham ya? Paham? Alhamdulillah. Seperti yang saya bilang di awal, setelah saya memberikan penjelasan dan setelah kalian menyaksikan videonya, saya meminta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan memberikan kesimpulan dari pertemuan kali ini. Ada yang bersedia maju atau mau saya tunjuk? Siapa namanya? Oke, Rena, silakan maju ke depan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.